Bersejarah Kerajaan Mataram Islam. 1. Mitos wahyu ke Prabon. Hadirnya sebuah mitos yang berkembangnya sebuah kerajaan merupakan hal yang wajar. Dinasti Mataram Islam berawal dari keluarga petani atau babat tahanah Jawi. 2. Hadiah Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang berawal dari Kerajaan Demak yang mengalami kemunduran hingga ibu kotanya dipindahkan ke Pajang. Terjadi konflik yang dimenangkan oleh Sultan Hadiwijaya yang diberi tanah, yang akhirnya dibangun Kerajaan Mataram Islam yang bersultankan Sutawijaya dengan gelar Penembahan. Yang ketiga ada berita, yaitu Babat Tanah Jawi yang berisi silsilah raja dan cikal bakal Kerajaan Mataram Islam. 2. Babat Mensma. 3. Serat Kanda. 4. Serat Centini. 5. Serat Cabolek. 6. Serat Dharma Wirayat yang sangat populer sebagai karya Sri Paku Alam 3. 7. Serat Nitip Raja. 8. Babat Sangkala. 9. Babat Ankalaniang Momana. 10. Sejarah Dalam. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan pertama yang bercorak Islam di Indonesia. Letak geografis kerajaan ini terletak di pantai utara Aceh, pada muara sungai Pasangan atau Pasai. Pada muara sungai tersebut terdapat dua kota, yaitu Samudra dan Pasai. Letaknya yang strategi membuat Samudra Pasai menjadi berkembang sebagai kerajaan maritim dan menjadi bandar transit. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah mendapatkan serangan dari Majapahit yang memiliki ambisi untuk menyatukan Nusantara. Yang kedua, Kerajaan Malaka. Letak Kerajaan Malaka sangat strategis, yaitu Semenanjung Malaya dengan ibu kotanya di Malaka. Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan masa Sultan Mansur Shah. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka berhasil mendapatkan pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Yang ketiga, Kerajaan Aceh. Kedudukan Kerajaan Aceh terletak strategis yang berada di Selat Malaka. Masa kejayaan Kerajaan Aceh dicapai pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah Kerajaan Aceh mengalami kekalahan dengan perang melawan Portugis di Malaka yang memakan banyak korban jiwa dan harta benda. 4. Kerajaan Demak. Raja pertama dari pendiri Kerajaan Demak ialah Raden Patah. Perekonomian Kerajaan Demak berkembang pesat dalam dunia maritim. Peninggalan dari Kerajaan Demak terpadu sempurna dengan budaya asli masyarakat setempat. Masjid Agung adalah peninggalan dari para wali yang menggunakan gaya asli Indonesia, yaitu atapnya bertingkat tinggi dan memiliki pendapa. 5. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di Kota Gede. Masa kejayaannya Mataram Islam dicapai oleh Raden Mas Langsang yang bergelar Sultan Agung Hamengkubuwono. Pencapaian yang dihasilkan oleh Sultan Agung antara lain dapat menundukkan para bupati yang tidak mengakui kekuasaan pusat Mataram, menyusun kitab undang-undang Surya Alam yang merupakan pencampuran antara hukum Islam dan adat istiadat. Yang keenam, Kerajaan Banten. Setelah Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa pada tahun 1527, daerah Banten dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan persebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam dan perdagangan berkembang pesat pada masa pemerintahan Hasanuddin. Peristiwa kemenangan Sultan Haji dalam peperangan saudara dengan Sultan Ageng Tirtayasa mendapatkan penandaan berakhirnya kejayaan Kerajaan Banten. Yang ketujuh, Kerajaan Goa Ta'ala. Kerajaan Goa Ta'ala merupakan dua kerajaan Islam yang memiliki hubungan baik dan terletak di Sulawesi Selatan.
Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Makassar bertumbuh pada sistem kehutanan yang dimilikinya. Kehidupan budaya masyarakat Makassar sangat dipengaruhi oleh kehadiran Kerajaan Makassar yang bertumbuh pada sistem maritim. Hasil kebudayaan Gorontalo adalah alat penangkap ikan dan kapal pinisi. Sampai sekarang kapal pinisi dari Sulawesi Selatan menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Selain itu, seni sastra yang dikembangkan Kerajaan Gorontalo ialah Kitab Peronta. 8. Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku. Letak geografis Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera atau Maluku Utara. Tanah Maluku disebut sebagai the specie Israel sebab Maluku memiliki kekayaan rempah-rempah yang dikenal di dunia internasional. Pertikaian yang terjadi antara kerajaan Ternate yang dibantu Portugis dan kerajaan Tidore yang dibantu Spanyol menyebabkan Paus turun tangan dan mengadakan perjanjian untuk perdamaian. Perjanjian tersebut bernama Perjanjian Saragossa yang berisi Spanyol harus meninggalkan Maluku dan Portugis tetap dapat melaksanakan kegiatan Maluku. Proses berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya turut membantu Sultan Hadiwijaya atau Jaga Tingkir mengalahkan Arya Penangsang. Danang Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pemanahan, salah satu orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya. Pada awal abad ke-16, Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Pemanahan membantu Sultan Hadiwijaya menumpas pemberontakan Arya Penangsang di Kesultanan Demak. Sultan Hadiwijaya sebagai menantu Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak memilih mendirikan Kerajaan Pajang dengan pusat pemerintahan berada di sekitar Surakarta saat ini. Atas jasanya menyingkirkan Arya Penangsang, Ki Ageng Pemanahan diberi hutan Mentaok, sekarang Kota Gede, Yogyakarta, oleh Sultan Hadiwijaya. Ki Ageng Pemanahan membangun tanah tersebut menjadi sebuah kadipaten di bawah Kerajaan Pajang. Di saat yang sama, Danang Sutawijaya juga diadopsi oleh Sultan Hadiwijaya sebagai pancingan karena belum mempunyai keturunan. Pada 1575, Danang Sutawijaya menggantikan posisi ayahnya yang wafat sebagai Adipati Mataram dengan gelar Senopati ing Ngalaga, yang artinya Panglima di medan perang. Setelah itu, Danang Sutawijaya berusaha melepaskan diri dari Kerajaan Pajang yang berakibat pada timbulnya peperangan dengan Sultan Hadiwijaya. Tidak lama kemudian, Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat. Upaya Danang Sutawijaya untuk kemerdekaan Mataram pun semakin mudah. Terlebih lagi, Kerajaan Pajang mengalami pergolakan karena perebutan kekuasaan. Pada 1586, Danang Sutawijaya mendirikan Kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Panembahan Senapati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Kerajaan Mataram Islam sempat berjaya di masa pemerintahan Sultan Agung 1613 sampai dengan 1645, sebelum akhirnya terpecah dua pada pertengahan abad ke-18. Berikut kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam. Sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya menghadapi banyak rintangan, terutama dari bupati di pantai utara Jawa yang dulunya tunduk kepada Pajang. Mereka terus melakukan pemberontakan karena ingin melepaskan diri dari Pajang dan menjadi kerajaan yang merdeka.
Kendati demikian, Sutawijaya tetap berhasil melakukan perluasan wilayah hingga berhasil menduduki seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung 1613 sampai dengan 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mataram sempat beberapa kali melakukan penyerangan ke Batavia untuk memerangi VOC. Berikut kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Letak Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Karena posisinya berada di pedalaman, kerajaan ini menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian. Sedangkan daerah pesisir pantai di wilayah yang dikuasai tidak dimanfaatkan. Dengan mengandalkan pertanian, Mataram melakukan penaklukan ke beberapa kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penarikan upeti dari wilayah-wilayah kekuasaan penghasil beras membuat perekonomiannya berkembang dengan cepat. Ki Ajeng Pamanahan mempunyai anak Sutawijaya bergelar penambahan Senopati. Sutawijaya menikahi Ratu Hadi, istri Sutawijaya. Sutawijaya mempunyai anak Mas Jolang, sehabis Mas Jolang, Raden Mas Rangsang. Anak dari Mas Jolang bergelar Sultan Agung, menikahi Putri Cirebon. Raden Mas Rangsang dan Putri Cirebon mempunyai anak Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III. Meski sudah berusia ratusan tahun, namun peninggalan sejarah kerajaan Islam yang tersebar dari Aceh hingga Kepulauan Maluku sampai saat ini masih terawat dengan baik. Kebanyakan peninggalan-peninggalan sejarah ini berupa masjid atau tempat ibadah, kompleks makam raja, serta istana atau keraton. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar peninggalan sejarah bercorak Islam yang terdapat di Indonesia. 1. Masjid Agung Demak. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam pertama adalah keberadaan dari Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak juga dikenal sebagai salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Seperti namanya, masjid ini didirikan pada masa Kerajaan Demak oleh Raden Patah pada abad ke-15 Masehi. Konon ceritanya, lokasi Masjid Agung Demak dulunya merupakan tempat perkumpulan para wali Songo yang dipercaya sebagai penyebaran Islam di Pulau Jawa. 2. Masjid Agung Gede Kauman. Berbicara mengenai peninggalan sejarah bercorak Islam, tentu saja tak akan pernah lepas dari bangunan peribadatannya, yakni masjid. Pada saat berlibur ke Yogyakarta, Anda akan menemukan salah satu bukti sejarah penyebaran Islam yang masih digunakan hingga saat ini, yakni Masjid Gede Kauman Yogyakarta, Hadiningrat. 3. Masjid Sunan Ampel. Terletak di Surabaya, Masjid Sunan Ampel ini sudah berdiri sejak 1421 silam. Masjid Sunan Ampel juga menjadi saksi sejarah siar agama Islam di tanah air. Masjid Sunan Ampel didirikan oleh Sunan Ampel bersama dengan sahabatnya Mbah Son Haji dan Mbah Soleh. 4. Masjid Raya Baitur Rahman. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam berikutnya adalah Masjid Raya Baitur Rahman, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman juga menjadi saksi dari salah satu kerajaan Islam tersebar di Indonesia pada saat itu, Kerajaan Aceh Darussalam. Masjid Baitur Rahman didirikan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada 1612 silam. Namun, ada juga yang meyakini jika masjid ini sudah berdiri jauh sebelum itu, yakni pada masa Sultan Alauddin Mahmud Syah pada 1290. 5. Istana Sultan Ternate. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan Islam tertua yang terdapat di Kepulauan Maluku. Istana ini merupakan kediaman Sultan Ternate yang bergaya abad ke-19. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Ba'abullah yang memerintah pada 1432 hingga 1486 Masehi.
makam Fatimah binti Maimun. Tak hanya berupa masjid saja, namun peninggalan bercorak Islam juga berupa sebuah makam yang cukup legendaris, yaitu makam Fatimah binti Maimun. Makam ini terletak di Desa Lerang, Kecamatan Manyar, Gresik. Dari makam tersebut, Fatimah binti Maimun dipercaya meninggal pada 1082 Masehi. 7. Koin emas. Peninggalan sejarah berikutnya adalah koin emas. Salah satu koin emas yang terkenal adalah koin emas Kerajaan Aceh yang juga merupakan koin emas tertua di Nusantara. Koin emas ini bertuliskan nama sultan pada saat itu dengan menggunakan huruf Arab. Menariknya, koin emas ini ada yang terbuat dari emas murni yang menjadi bukti kayanya Kerajaan Aceh pada masa itu. Sekian, terima kasih.